Perubahan. Semua yang bergerak pasti berubah. Berubah itu udah jadi hukum alam. Muda jadi tua, baru jadi usang, hidup jadi mati. Kalau perubahan itu instan dan enak, pasti banyak yang mau. Tapi kalau perubahan itu lama dan sakit, apa kita siap menerima itu semua? Pokoknya apapun itu, gak ada yang harus kita takutkan dari yang namanya perubahan. Cukup pikirin satu hal aja. Kita berubah jadi apa? Jadi baik atau jadi buruk? Saya ingat di 2014 saya kepingin sekali umroh. Ya Allah, aku ingin sekali umroh, tapi aku tidak punya ilmu. Saya jadi cengeng sekali Pak sekarang. Padahal dulu sosok yang Tangguh, susah nangis. tangguh, tough, kerja keras, duniawinya luar biasa. Saya sekarang beli sepatu 2 juta aja gak tega Pak. Karena saya bergaul dengan tunanetra. Apa yang dibutuhkan seorang tunanetra? Sepatu 2 juta, baju 10 juta. Enggak, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Hari ini hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, hari raya umat Islam. Saat-saat doa-doa diijabah, bahagia saya bertambah. Saya bertemu dengan orang yang selama ini hanya dilihat di layar kaca, Chef Haryo. Masya Allah, salah satu tokoh kuliner Indonesia yang hari ini memilih jalan semakin dekat dengan Allah, semakin cinta kepada nabinya, semakin cinta kepada Islam. Teman-teman semuanya di Cinta Quran TV, sebagaimana kita tahu bahwa jalan hidup orang tidak ada yang tahu awal dan akhirnya. Tetapi Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, innamal a'malu bikhawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Dan ternyata akhirnya, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah semoga saya istiqomah Pak. Nah itu, teman-teman tahu ya, kalau di search aja ya, Chef Haryo keluar tuh YouTube-nya, Google-nya, semua ada ya, nggak ada rahasia lagi, semua orang tahu lah siapa Chef Haryo, kepakarannya ya, bagaimana kemudian di zamannya ya, main motor, masak, wah macam-macam orang, pokoknya luar biasa ya. Nah hari ini berkesempatan saya bisa ngobrol-ngobrol ringan, santai di rumah beliau. Ternyata hobi kita sama ya, hobi akuarium. Hobi beliau masak, saya juga masak, cuma bukan level chef, tapi penikmat makanan. Nanti kita akan makan masakan beliau ya. Masya Allah. Chef, saya pengen nanya nih. Oke. Kalau jalan hidup memilih Islam, tentu sederhananya orang bertanya, antum kan chef, dibayar nggak murah, hidupnya udah nyaman, kok mau ninggalin begitu? Apa nggak mikir gitu, yang udah pasti-pasti orang kan ngejar yang kayak antum, lagi tenar, duitnya banyak, terkenal gitu, malah ditinggalin. Jadi sebenarnya tidak meninggalkan. Saya dulu dari muda punya moto begini. Setia sama profesi, tapi jangan setia sama pekerjaan. Oh, menarik tuh. Jadi saya setia sama profesi sebagai juru masak, sebagai chef. Saya tidak meninggalkan. Hanya saya meninggalkan yang syubhat-syubhatnya saja. Yang haram-haramnya saya tinggalkan. Karena begini, kalau di dunia perhotelan secara umum itu dunianya sangat liberal sekali. Jadi misal contohnya minuman khamar itu biasa disajikan di profesi kami sebagai welcome drink, sebagai minuman selamat datang. Kita menyajikan dengan wine, terus adonan tepung untuk goreng ikan kita campur dengan bir gitu. Itu sebuah kreasi yang buat kita jadi keseharian dan biasa-biasa saja. Nah, jadi
Iya. biasa-biasa saja itu akhirnya ya biasa-biasa saja bagi kami. Tidak Nggak merasa ada perasaan. bersalah atau berdosa. Karena apa? Karena jahil ilmu. Iya. Kita nggak tahu ilmunya, makanya Iya. yang penting nggak mabuk. Yang penting nggak rese. Minum dikit nggak apa-apa buat sosialisasi. Kayak gitulah. Nah itu yang saya tinggalkan. Padahal Homer itu Nabi katakan Ummul Jaroim, ibunya kriminal. Betul. Saya sudah mengalami dalam kerasa ya? Kerasa. Jadi begini ya. Yang menyajikan, yang mengantarkan, yang menjual, yang menerima. Itu semua dapat mudaratnya. Dan yang mengerikan lagi, kalau kita menyajikan, lalu dia anak perempuan, katakan dia perawan, pada saat keadaan mabuk, maka dia akan bertemu dengan laki-laki yang pastilah. Ya, akhirnya terjadilah pemerkosaan. Iya. Lalu kita memabukkan orang, orang itu menyetir, lalu dia menabrak orang, seperti banyak kejadian di televisi, pulang dalam keadaan mabuk, dar meninggal. Yang menyetir meninggal, yang ditabrak meninggal. Akhirnya mudaratnya besar. Subhanallah. Subhanallah. Kalau riba, teman-teman, itu 4 yang kena, yang makan, yang memberi, yang mencatat, mensaksi. 4. Homer itu 10, Mas. 10 ya? 10. Yang nuang, yang minum, yang nganter, yang jual, pokoknya 10. Yang membuat? Nah, termasuk. Ya. Jadi sebenarnya setia sama profesi, tapi tidak setia sama pekerjaan. Begitu. Dia tetap profesional. Tetap profesional. Akhirnya hal-hal yang biasa. Jadi begini, saya itu kan besar dan karir saya itu besar tumbuhnya di Jakarta ya. Jakarta, lalu mendapat beasiswa di negeri Belanda selama 2 tahun, 4 tahun di Amerika, 2 tahun di Kanada. Itu negara liberal sekali. Yang mana kita melihat, maaf ya, wanita dengan busana minim, diskotik, orang berjemur, kemudian mempertontonkan auratnya dan seksualnya di depan muka, itu hal yang biasa aja. Itulah bahayanya tinggal di negeri kafir yang kita tidak memiliki bekal agama. Sehingga kita membiasakan atau terbiasa dengan hal tersebut. Akhirnya maklum. Akhirnya menerima konsep akhirnya menerima konsep LGBT. Nah, itu bahaya tinggal di negeri kafir kalau tanpa ilmu. Cukup lama ya antum ya, 5 tahun. Lama. Saya ingat sekali. Akhirnya saya dapat beasiswa karena saya ingat doa saya ketika dulu, ya Allah, apabila dunia ini adalah milikmu, maka berikanlah aku kesempatan melihat dunia. Aku ingin melihat dunia. Kalau ini memang ciptaanmu. Dikabulkan. Jadi Allah memang membawa aku, takdir ikhtiar saya membawa saya kepada kehidupan, melihat negeri-negeri yang tidak di Indonesia. Di sana saya mendapat beasiswa, saya belajar dengan keras, saya bekerja dengan sangat baik dan berprestasi. Tapi pintar dunia tapi bodoh agama. Dan itu dibenci Nabi. Iya. Nabi SAW bilang, ya, manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang jago urusan dunia, bodoh urusan agama. Nah, pertanyaan saya simple. Sekali lagi saya ingin tanya, antum meninggalkan dunia mapan? Begini, itu konsep meninggalkan dunia mapan itu apa? Lahiriah. Tapi memang konsekuensi orang berhijrah. Ini menurut Ustadz Suban Bawazir, menurut Ustadz Syafiq Reza Basalamah, guru-guru saya. Mereka bilang, ketika engkau hijrah, ada hal yang akan diambil oleh Allah. Akan dimiskinkan secara ekonomi. Betul. Itu proses pembersihan. Akan aku berikan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan buah-buahan agar engkau takwa kepadaku, dan aku berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Saya mengalami itu, Pak. Dan itu adalah konsekuensi syahadat ternyata. Jadi ketika kita bersyahadat, kita pernah bersyahadat, lalu kita bermaksiat, kita zalim kepada Allah, maka Allah akan minta pertanggungjawaban syahadat itu. Dengan apa? Dengan dibersihkan. Ini berlaku buat kawan-kawan saya, buat saya pribadi yang berhijrah. Insya Allah Allah bersihkan itu. Ketika dibersihkan, apa engkau masih takwa kepada aku? Ya kan? Jadi proses pembersihan itu adalah
proses hijrah. Titik baliknya apa? Pengalaman hidup. Ini, antum kan berubah itu. Naik Nggak turun. mudah, iya. Ya, Saya naik turun. sendiri belum tentu di akhirnya seperti apa. Mungkin bisa di-share ke sahabat cinta Quran. Kok bisa memilih ini gitu? Itu kan hidayah nggak begitu aja gitu. Allah memang memberi tapi kan ada jalannya. Saya ingat 2014 saya kepingin sekali umroh. Ya Allah, aku ingin sekali umroh. Tapi aku tidak punya ilmu. Tolong kumpulkan 1 juta per sebulan. Saya ingin berangkat ke rumah Allah. Saya udah nggak tahan. Hati saya menangis pada waktu itu. Allah percepat menjadi 3 bulan. Saya bisa kumpulkan uang itu. Saya berangkat. Saya nggak tahu sholat tobat, Pak. Nggak tahu saya. Bagaimana itu sholat tobat, saya nggak tahu. Saya cuma dia tayamum di pesawat. Ya Allah, aku bertobat. Astagfirullah. Aku ingin ke rumahmu. Bersujud minta ampun. Aku nggak tahan sama kehidupan ini. Aku bilang, ya apa yang terjadi ketika di tanah suci? Semua yang ditakut-takutin sama teman-teman saya tidak terjadi. Saya bahagia sekali. Saya melihat banyak kehidupan dan kejadian yang luar biasa yang saya panjang kalau ceritakan pengalaman spiritual saya di sana. Berarti saat antum punya uang banyak belum umroh malah. Belum. Tuh kan. Bukan itu urusan berkahnya begitu. Bukan urusan uang, bukan urusan kaya, Nah itu. tapi niatnya itu. Karena hidayah itu dicawe. Hidayah itu diambil, Pak. Harus diraih dengan keresahan. Keresahan tingkat tinggi galau. Kalau saya bilang, galau itu apa sih definisinya? Galau itu adalah kurang iman. Itu ketika orang galau itu kurang iman sebenarnya. Jadi perjalanan umroh saya itu yang trigger saya pertama kali membuat saya ingin kembali. Dari umroh itu ya, titik balik. Masya Allah, saya melihat banyak kejadian fisik dan batin yang terjadi di sana. Yang saya rasakan itu sangat menyejukkan. Dan Allah itu maha baik ya, maha menerima taubat. Di sana saya diberikan rasa yang rindu, yang adem, yang tidak mau pulang. Ingin pergi lagi. Mau saya. Sebaik-baiknya. Itu seperti laundry ya, mencuci dosa, melebur dosa. Insya Allah, Allah mudahkan nanti. Berarti ketika antum hijrah, almarhum ayah udah tahu ya? Belum. Atau belum? Masya Allah. Prosesnya iya, prosesnya. Tapi bapak kan koma ya, meninggalnya itu dia dalam keadaan tidur 2 tahun atau 3 tahun, 3 tahun. Ya Allah. 3 tahun dia dalam keadaan. Beliau meninggalnya bersih, perutnya tidak ada kotoran. Insya Allah, tenang sekali. Ya, sekarang kuburannya bagus di Surabaya, dibuat di tanah dengan tanah yang rata, dengan tanaman rumput. Insya Allah sunnah. Ya. Kalau orang tanya, tadi kan tentang kehidupan antum tinggalkan. Yang antum rasakan setelah memilih jalan ini, gimana rasanya? Simple. Yang saya rasakan simple hidup itu. Saya bergaul dengan ketika dulu saya mencari uang, mencari harta dengan tidak pernah menyertakan Allah. Itu tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah puas. Tidak ada ketenangan, Pak. Punya Harley nggak tenang hidupnya. Terus apalagi ya, sangat banyak sekali yang kehidupan saya yang saya datang dan pergi itu seperti wasted gitu, seperti basi lah gitu ya. Tidak ada sesuatu yang meninggalkan kebaikan dalam hati saya. Sampai akhirnya hidup membawa saya kepada saya udah gak tahan, saya harus pergi ke pengajian sendiri ke Al-Azhar. 2015 saya ingat, dalam keadaan galau sekali, hujan, basah. Saya menghadiri pengajian di Al-Azhar, Ustadz Suban Bawasir. Di sana saya belajar tentang hijrah.
dan makna hijrah. Jadi hijrah itu bukan sekedar ganti baju, tapi sebenarnya kembali kepada fitrah. Fitrahnya Allah itu gitu. Pulang gitu. Jadi atau saya percaya kehidupan saya ini ikhtiar saya takdir ikhtiar saya membawa saya kepada kehidupan masa lalu dan kehidupan yang sekarang. Takdir saya yang mutlak ya lahir dan mati nanti itu mutlak, tapi ikhtiar saya membawa kepada pengalaman hidup dan kisah ini gitu loh. Ketika antum mengambil keputusan ini meninggalkan kehidupan lama antum, saya jadi cengeng Pak sekarang. Ya, bagus. Itu berarti hati antum lembut. Mudah-mudahan setiap tetes air mata itu membasuh dosa-dosa insyaallah. Saya nggak bisa melihat kemiskinan, saya nggak bisa lihat. Iya. Ya, Masya Allah ya. Walaupun tidak bisa merubah, kita tidak bisa mengubah dunia, tapi saya jadi cengeng sekali Pak sekarang. Padahal dulu sosok yang tangguh, susah nangis. Tangguh, tough, kerja keras, duniawinya luar biasa. Saya sekarang beli sepatu 2 juta aja nggak tega Pak. Karena saya bergaul dengan tunanetra. Apa yang dibutuhkan seorang tunanetra? Sepatu 2 juta, baju 10 juta. Enggak, bukan itu. Hanya membayar kos-kosan, bertahan makan. Jadi kalau punya 2 juta, sisihkan 1 juta untuk mereka. Terus, amal apa yang antum lakukan sekarang untuk nolong mereka? Saya mengumpulkan 1.000 rupiah Pak dari follower saya, teman-teman dekat. 1.000 rupiah? 1.000 rupiah saja, kalian bisa membuat perubahan kok. Dengan 1.000 rupiah bisa membelikan kursi roda bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena kursi roda itu mahal buat orang duafa. Kemudian orang yang sakit, ya pengobatannya, ongkosnya, biayanya. Tunanetra kita belikan beras, kita belikan bahan pangan. Bahagia rasanya. Masya Allah, itu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak saya rasakan dulu gitu loh. Nggak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan saya duniawi yang dulu gitu. Beda. Ini bersedekah ini membersihkan jiwa, menghaluskan, melembutkan hati, mengangkat penyakit saya Pak. Insya Allah, saya ini penyakit jantung, diseksi aorta kronik. Apa itu? Bentar, panjang nih. Diseksi, ini dokter-dokter nonton nih. Diseksi aorta kronik DeBakey Stanford tipe A. Allah. Ya, diseksi aorta kronik DeBakey tipe A Stanford. Sorry, kebalik. Apa itu? Jadi jantungnya? Jadi ini jantung saya, jantung. Aliran ini ada aorta Pak di sini, kayak selang gitu. Nah aorta saya begini, gitu. Terancam pecah dari dalam. Allah. Karena dulu saya bodybuilder, saya push up 300 kali, olahraga keras, tapi dalam keadaan marah dan darah tinggi. Akhirnya aorta saya terancam jebol dari dalam. Apa yang terjadi? Tanggal 29 September 2019 saya kolaps. Saya dihadapkan pada keadaan hidup dan mati. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya Allah, aku sudah tidak punya harapan untuk hidup. Semua yang sudah kau ambil kesehatanku. Kau sudah ambil semua kesombonganku. Aku hanya ingin mati dalam keadaan baik. Kalau engkau hidupkan aku, maka aku hanya ingin berbuat baik. Jadi pilihan dua, mati dalam keadaan baik permintaan saya. Yang permintaan kedua, kalau saya diberi kesempatan hidup, berikanlah saya kesempatan hidup untuk berbuat baik. Udah, no deal, tidak ada ketiga. Mau jadi abu-abu lagi, saya nggak mau. Dengan sedekah, dengan perobatan saya, dengan bimbingan istri saya bisa sembuh Pak. Tanpa operasi, saya nggak ada operasi Pak. Masya Allah. Nggak ada. Sekarang udah hilang sakit itu? Nggak ada, saya operasi nggak ada. Masya Allah. Padahal langkah operasi itu harus, nggak ada. Ya. Jadi keadaan kesehatan itu saya bukan kelainan bawaan lahir, bukan?
Ya kelainan bawaan lahir, tapi karena darah tinggi, Nah, itu. tekanan darah tinggi, olahraga saya keras, saya tinju, saya push up saya 1 tangan dulu. Wah kuat banget. Tapi ternyata bukan itu yang Allah minta. Ini sekarang hilang sakit. Balik ke 85%. Alhamdulillah. Saya merasakan badan saya ketika saya Berkahnya sedekah. kehilangan kaki itu rasanya wah udah Pak nggak Nah, kuat. ini yang saya sebut dengan amazing people. Jadi di kami saya punya istilah merekatkan kepada orang-orang hebat. Amazing people. Karena kalau soleh itu standar biasa, memang seharusnya. Tapi orang-orang amazing people itu bukan hanya soleh, tapi dia mensolehkan orang lain atau ikut peduli kepada orang lain. Nah, ini level yang udah next step. Nah, Jangan puji saya Pak. bukan memuji, ya, bukan memuji, tapi kita hanya mendoakan agar bisa menjadi istiqomah di situ. Kenapa? Karena orang yang soleh itu ya mencukupkan untuk dirinya, itu tadi merasa baik-baik saja, gitu kan? Tapi ketika dia peduli sama saudaranya, Rasulullah SAW menyatakan, ya, siapa saja asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang bangun subuh, dia nggak peduli sama saudara-saudaranya, dia nggak peduli sama keluarganya, dia nggak peduli sama kaum muslimin, dia bukan golongan kaum muslimin. Kita peduli. Rasakan, bayangin, mau beli sepatu 2 juta aja nggak tega. Nggak tega saya Pak. Kepikiran. Ada orang yang nggak bisa bayar kontrakan, coba. Itu kan peduli. Saya beli motor, ganti-ganti motor sering. Padahal dulu beli harga ratusan juta. Saya nggak tega. Buat apa? Benar. Mungkin saya suatu saat butuh, perlu. Tapi ya sekedarnya aja. Bawa ke tempat-tempat baik. Bawa saya ke musola, ke masjid, ke rumah yatim. Membuat manfaat. Kenapa saya selalu nangis kalau ketemu? Bercerita ini saya selalu nangis. Cengeng saya Pak. Saya teringat Umar bin Khattab. Umar jauh lebih strong, jauh lebih gagah. Pedangnya aja tingginya 1,5 meter, kebayang ya. Jauh lebih keras dari Sefario. Tapi di bagian bawah matanya hitam. Selain kurang tidur, beliau sering nangis. Karena lembutnya hati. Dan lembutnya hati itu berarti anugerah dari Allah. Gak semua orang, ya, gak semua orang. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi kita mendengar bagaimana kisahnya. Nah, sekarang aktivitas hari ini lagi sibuk apa nih? Katanya menghilang, kemana gitu? Menghilang itu kan lagi tenar itu bukan lagi tujuan lah. Udah beda orientasi. Sekarang lebih kepada kembali ke Allah. Apa yang dulu yang saya tinggalkan sekarang saya gali. Saya banyak, alhamdulillah qadarullah, takdir ikhtiar saya dipertemukan dengan banyak ustadz untuk bertemu dan saya belajar. Ya, fakir ilmu lah. Saya ingin kalau bisa ini membayar kekurangan kesalahan saya di masa lalu. Dengan kalau nggak cukup ilmunya, bersedekah aja deh. Atau mengajak orang bersedekah. Saya hanya kepingin itu aja Pak dalam hidup saya. Saya tidak punya rencana besar lagi dalam hidup saya. Tapi Allah pasti punya rencana besar buat saya. Amin. Jadi saya nggak harus berpikir keras untuk harus jadi apa, harus bagaimana. Mengalir saja. Karena saya lihat ada siang, ada malam, ada panas dingin, ada es, ada air panas. Semua itu kan qadarullah ya. Semua itu ketentuan Allah. Siapa yang membelokkan Pak Ustadz Karim ke sini? Siapa? Ya muqallibal qulub sabit qulbi ala dini. Ya Allah malah maha membolak-balikkan hati umatnya. Allah yang membawa Ustadz ke sini. Ya kan? Guru mendatangi murid apa? Harusnya saya mendatangi Ustadz. Ya tak? Jadi episode hidup ini begitu indah bagi saya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang untuk menjaga aktivitas supaya tetap istiqomah, lagi ngelakukan apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu yang saya lakukan. Karena hati kita ini lemah sebenarnya. Kita bisa terbawa
kita bisa berubah lagi. Kita bisa jadi ikut kufur karena teman-teman kita bergaul dengan orang-orang soleh, tapi tetap tidak menutup diri dengan dunia luar. Islam itu mewarnai, kata Ustadz Subhan Bawazir, guru saya. Islam itu harus mewarnai. Ya. Ketika kamu hijrah, kalau kamu sendiri itu biasa. Kalau kamu sudah hijrah, kamu kuat imanmu, lalu kamu membawa kebaikan kepada lingkungan, itu luar biasa. Masya Allah. Semoga saya menjadi bagian yang kedua. Barusan tadi pagi saya dapat telepon dari pengusaha yang katanya terinspirasi dari gerakan sedekah 1000. Kopi Logic namanya. Oh, Mas Alung. Mas Alung. Itu bareng sama saya ke Turki. Iya. Itu kan muternya ke situ-situ lagi. Iya. Ya kan? Sahabat saya, itu abang saya. Saya bilang sama dia, Ustadz Fatih kesini. Oh, Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah, hidup ini indah. Allah gantikan kawan-kawan dengan kawan-kawan baru. Lingkungan baru. Kawan-kawan lama juga beberapa yang mendekat. Alhamdulillah. Masya Allah, indah banget ini obrolan. Teman-teman ya, bisa ambil pelajaran-pelajaran berharga kalau beliau yang seperti itu bisa meninggalkan ya, dengan kekuatan doa, keinginan, ya, kerinduan akan pulang kepada fitrahnya. Bagaimana dengan kita ya, yang bukan siapa-siapa, belum punya apa-apa, untuk melangkah insya Allah lebih mudah. Dan mungkin pesan terakhir buat teman-teman, buat saya, bagi antum yang seperti ini. Saya cuma ingin katakan gitu ya, kematian itu tidak melihat umur. Karena di makam bapak saya ini, bapak saya umur 84 meninggal, sebelahnya umur 19 tahun, sebelahnya umur 43 tahun, sebelahnya bayi 18 bulan. Nah itu, betul. Jadi kematian itu tidak menunggu kita umur, tidak menunggu kita... Dia bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Bukan. Dan yang paling mudah ya, sebenarnya hidup itu mudah loh. Sudah ada contoh. Rasulullah SAW. Ya. Rasul yang kita cintai itu contoh sebaik-baiknya manusia. Tinggal copy paste aja kok kalau zaman sekarang. Contohlah perilaku beliau, adabnya, akhlaknya, sunnah-sunnahnya. Lakukan semampunya mungkin. Udah ada contoh. Sudah dibukukan. Ya. Kitab Sahih Muslim. Semua sudah ada ilmunya. Tinggal dibaca. Lalu mau ambil ilmu hidup dari siapa? Sebaik-baiknya ilmu itu kan ilmu Al-Quran, Pak. Ilmu dari langit. Kalam ilahi. Agama apa ya? Samawi, Pak. Agama langit. Ilmu kan manusia yang bikin, Pak. Sudah ada contohnya. Mau cari ilmu apa? Ilmu barat. Menkam. Mau baca apa? Buku-buku sosialis. Oke, Das Kapital. Das Kapitalis. Karl Marx dan lain-lain. Itu ilmu dunia. Pemikiran manusia. Nietzsche, dunia. Iya. Ya kan? Jadi ini sudah ada buku yang sempurna. The best. Gitu. The best. Udah ikutin aja. Simple. Mau aman, mau dunia akhiratnya aman, ikutin Rasulullah. Ikutin agama Islam sebagai petunjuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kenapa dulu nggak begitu ya? Itu dia. Itulah hidayah. Iya, Memahami konsep tauhid itu sebenarnya nalarnya sangat gampang. simple gitu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu tidak ada yang dibandingi. Dia tidak berwujud, tidak berfisik. Kita bisa merasakan tapi kita nggak bisa sentuh, kita nggak bisa lihat. Itu kan tauhid. Sangat nalar sekali, sangat humanis gitu ya kalau saya bilang. Logik. Tapi kenapa banyak orang tidak bertauhid gitu? Itu. Belum banyak bertauhid gitu ya. Ya udah itu urusan Pilihan masing-masing. Keimanan itu. Masya Allah. Padahal tauhid itu mudah dipahami. Dan teman-teman, ini obrolan akan lebih asik kalau saya ingin lihat langsung beliau masak. Insya Allah saya sudah mempersiapkan. Karena ini pagi yang indah. Masya Allah. Saya akan memasakkan back to memory. Nasi goreng puncak pas 1975.